Halo Sobat Isapo, hari ini saya lagi di Cibubur. Nah, hari ini kita lagi kunjungan ke salah satu proyek kita yang ada di Cibubur, membuat furniture dan juga area belakang rumah. Gimana keseruannya? Pasti udah pada kepo kan? Yuk kita masuk ke dalam. Bangun rumah dari mimpi jadi nyata. Renovasi interior semua sempurna. Kitchen secantik, ciptakan harmoni. Rumah impian tercipta di sini. Pilih Isafo, rumah cantik tanpa kompromi. Gambar 3D hasil pasti serasi, desain gratis. Sesuai kantong Anda dengan Isafo. Rumah impian tercipta. Kita bahan semua transparan, tak ada yang palsu, semua berkesan. Sekarang saya sudah berada di kitchennya. Jadi konsep kitchennya ini ruangan semi outdoor ya. Jadi kalau kita bisa lihat di atasnya ini itu pakai kanopi, cuman kita ada navexan shadingnya ini tidak pakai conwood, cuman kita nyusunnya miring-miring gitu. Jadi dari bawah tampias cahaya matahari itu ke bawah itu dia ada efek sun shadingnya, jadi cantik ya di belakangnya kalau kelihatan dari depan. Terus nah ini kalau kita lihat ya, ini ada mejanya ini meja bar ya, tinggi 110, standarnya seperti itu. Nah tapi di balik meja ini ada yang menarik. Yuk kita lihat ke sebelah sini. Nah jadi di balik meja ini dia selain untuk meja, jadi ada fungsi untuk storage. Jadi ada storage tambahan di area meja bar ini. Gitu. Lumayan ya. Jadi ada tempat penyimpanan tambahan di balik storage. Ini cukup gede ya. Gitu. Nah, ini bisa di sliding gini supaya dia lebih hemat space juga. Nah ini bisa di sliding gini ya. Oke. Kita tutup lagi. Nah juga kalau kita lihat ya di lantainya ini dia pakai keramik yang teksturnya kasar. Jadi untuk area semi outdoor disaranin sih pasti pakai keramik yang teksturnya kasar supaya nggak licin. Oke, nah sekarang ini dia yang utamanya. Ya ini kitchen setnya kita bisa lihat dari looks-nya, dari overall-nya. Apalagi nanti kalau malam-malam ya di sini bisa nyala nih, keren banget. Gitu. Kita bedah satu-satu. Nah ini di sini ada space untuk kulkas ya. Jadi kulkasnya satu cukup ya, ada sekelas sedikit ya, mungkin nanti mau maintenance atau biasa sih dia ada jeda dikit ya supaya kalau ngebuka ini nggak mentok. Nah untuk bagian atasnya ini sebenarnya terlihat dari luar seamless ya, padahal nih kalau dibuka itu dia sebenarnya adalah tempat penyimpanan. Nah jadi ini sepanjang ini dia itu tempat penyimpanan, tapi dari luar kelihatannya seamless gitu ya, karena kita nggak pakai engsel di sini, pakai single groove aja dari bawah, jadi nanti bisa dibuka seperti ini. Ini buat taruh-taruh tempat penyimpanan tambahan, mungkin taruh-taruh plastik, taruh-taruh apa yang jarang dipakai, bisa banget taruh di atas. Selanjutnya kita lihat lagi ke, nah di sini nih. Jadi di sini ada rak. Nah di sini ada rak ya. Kalau kita lihat di sini udah pakai stainless. Plus di sini dikasih kaca moru. Di sini kasih kaca moru. Jadi kalau dari depan tuh nggak kelihatan banget ya, agak tersamarkan sedikit. Nah di dalamnya ini ada stainless rak, itu dia untuk taruh piring, taruh tempat minum, taruh gelas masih bisa banget di atas. Nah di bawah ini kan kelihatannya ketutup ya. Memang nanti ini akan jadi tempat dispenser gitu. Jadi ini memang nanti tentunya bisa kita lubangin ya. Cuman karena belum ada, nah ini dalam masih galon gini dulu. Jadi kita masih dipertahanin aja dulu gini. Untuk build quality-nya bagus ya. Bisa kita rasain bahannya pakai plywood, lapis HPL. Ini motif HPL udah banyak banget, nanti sesuai selera. Oke, sekarang kita lihat di area sebelah sini. Jadi untuk permainan warnanya itu permainan warna kayu, terus abu-abu, sama juga untuk top table-nya ini kita pakai solid surface. Gitu. Jadi atas pakai solid surface. Nah, jadi enaknya dia ngebevel juga, nggak tajam ya. Di sini nggak tajam. Terus nah ini juga seperti ini, ditambah motif ini jadi cantik ya. Kalau kita lihat dari luar motifnya cakep banget gitu. Nah, kita nyalain dulu, airnya nyala nggak ya? Kenceng ya, dingin. Nah terus
Nah, jadi untuk perletakan kitchen set, jadi kurang lebih yang pasti ya, yang udah pasti ya. Jadi pembuatan kitchen set itu harus mengikuti aktivitasnya. Jadi nggak boleh asal desain nanti nabrak-nabrak semua. Nah, jadi biasanya kegiatan biasa itu kita kan akan buka di sini ya, ambil bahan makanan, ambil bahan masakan mungkin di kulkas, sayur-sayuran apa segala macam. Nah, ini langsung kita bawa ke sini nih. Misalkan perlu dipotong-potong dulu, bisa ada space sedikit di sini. Jadi perlu dipotong-potong bisa ditaruh di sini, atau kalau mau dicuci pun deket gitu ya. Jadi akses dari sini pertama ke sini dulu, dicuci, diolah segala macam, dibersihin. Nah, setelah itu kalau udah biasanya kan kalau bumbu-bumbu suka dicoper dulu, suka di blender dulu. Nah, di sini kita kasih stop kontak nih, bisa nanti buat ngeblender, buat apa, atau misalkan mau taruh kayak apa tuh namanya di sini, atau tuh bisa taruh oven bisa juga. Nah, atau kalau habis dari masak, jadi baru kegiatannya masak di sebelah sini. Dan untuk masak ini jadi areanya paling deket sama bukaan. Nah, kalau dilihat di atas ya, jadi ini nanti asap hawa panas dari masak-masak itu bisa langsung dibuang keluar karena areanya semi outdoor seperti itu. Jadi dia nggak akan ngendep di sini panasnya. Jadi dia langsung bersirkulasi keluar. Gitu. Nah, setelah masak, nah bisa disajikan taruh di sini, kegiatan paling terakhir. Jadi untuk mendesain kitchen set penting banget untuk kita tahu kegiatannya. Jadi disetting dari awal kegiatannya seperti apa, lalu baru dituangkan ke dalam desain dan jadinya enak. Jadi nanti saat beraktivitas, saat udah jadi lebih enak. Nah, juga di sini ya, nah di atasnya kitchen sink ini kalau kita lihat nih, di atasnya kitchen sink ini, nah ini kalau kita buka, nah ini dia tempat untuk rak piring. Jadi setelah nyuci langsung taruh di sini. Nah di sini ada stainlessnya ya, jadi nggak perlu khawatir airnya netes. Karena di sini dia bisa dibuka, nanti airnya dibuang di bawah. Gitu. Jadi simpel banget ya. Ini juga pakai aksesorisnya yang mantep ya. Jadi pakai Havel cukup bagus ya. Jadi keras, pasti masih baru. Ini jadi udah soft close juga. Di sini di bawahnya, nah untuk area bawah sini nih, biasanya itu kita kan zinc ya, zinc itu perlu area untuk maintenance, untuk pipa-pipanya tuh. Nah ini jadi memang untuk zinc, cuman bisa juga nih kalau mau taruh tempat sampah di bawah sini gitu. Nanti bisa ditaruh sini. Oke, sekarang kita ke sebelahnya. Nah, di sini juga nih mengikuti aktivitasnya tadi ya. Di sini itu ada rak bumbu nih kalau modelnya seperti ini. Jadi bumbu makanan bisa ditaruh di sini. Kan tadi saya bilang ya kalau di sini bisa buat chopper. Nah, mau ambil bumbu biar gak jauh-jauh udah di sini. Jadi aktivitasnya di sini. Gitu, nggak nabrak-nabrak ya. Terus di sini juga kita ada sediain rak. Ini biasanya rak untuk sendok, pisau, garpu, alat-alat makan. Ini bisa di sini. Tuh, ada raknya. Dan juga di bawahnya ini ada rak multifungsi. Jadi kosong bisa buat storage tambahan. Nah, untuk sudutan kan bingung ya kadang ya ngaturnya gimana. Jadi untuk sudutan itu bagusnya sih kita kasih rak sudutan seperti ini. Nah, ini jadi bisa dibuka gini. Kalau sobat Isafo lihat di dalam sini nih. Nah, itu dia. Jadi bisa diputar. Jadi ada storage tambahan lumayan ya, segede gini nih di dalamnya gitu. Jadi bisa diputar, mau taruh apa di sini bisa. Gitu, ada 2 tingkat ya, atas bawah. Lumayan banget buat storage tambahan. Nah, ini langsung aja. Oke. Nah, sekarang kita ke area kompor. Nah, di kompor ini biasanya kalau di kompor kan perlu gas ya, perlu gas sama ada alat masaknya. Biasanya perlu panci-panci. Nah, jadi untuk perletakannya kita taruh di sebelah sini. Kita lihat dulu dari yang sebelah sini, yang sebelah kirinya ya. Kalau dari saya nih sebelah kiri. Nah, ini kalau dilihat ya, nah ini ada aksesoris. Nah, ini dia itu bisa untuk taruh panci-panci nih. Jadi panci-panci yang standar nih udah cukup banget taruh di sebelah sini. Jadi ditarik ya, nggak usah masuk-masuk gini repot. Udah tinggal tarik aja ininya, set, diambil. Lalu masak di sebelah sini. Gitu. Nah, juga di sebelah sini nih. Nah, di sebelah sini ini ada tempat untuk gas. Nah, kalau kita lihat itu gasnya bisa gini ya. Jadi dibuka, ini bisa ditarik nih. Tuh. Jadi nggak perlu repot-repot nunduk-nunduk masuk gitu ya, ribet. Udah tinggal ditarik, masukin gasnya, pasang, masukin lagi, selesai. Nah, untuk tingginya, tinggi yang ini nih. Nah, kalau yang ini kan sebelumnya dia 110 ya.
untuk makan supaya nggak terlalu rendah banget. Nah yang ini dia itu tingginya sekitar 85 sampai 90. Jadi nanti bisa disesuaikan. Yang ini sih tingginya 85 ya, jadi dari bawah disediain space kurang lebih 85. Karena untuk ukuran gas yang paling gede ya kalau nggak salah itu gas yang warna biru tuh 12 kilo, itu sekitar 75 cm kalau nggak salah ya. Detail yang lainnya juga untuk area-area yang misalkan gas ya, gas itu memang kalau di area yang tertutup itu memang kurang bagus sirkulasinya. Jadi di sini kita kasih juga mau tetap seamless tapi sirkulasi tetap ada, itu saran sih pakai ini. Jadi kita kasih lubang ini gitu ya, di sini itu 2, sama di area zinc juga ada tuh 2, supaya dia ini sirkulasi gasnya itu nggak mandek di dalam, misalkan ada kebocoran apa, jadi antisipasinya lebih baik lah daripada ketutup 100% gitu. Jadi tetap ada udara bisa mengalir dari lubang ini gitu aja sih. Terus yang ini juga pakai motif bata putih gini ya, keren ya. Jadi di sini ada permainan roster juga cantik banget. Oke, kita udah bahas kitchen set. Sekarang kita beralih ke ini area yang lucu sih. Kita ke sini. Nah, jadi di sini itu ada taman mini. Aduh, gimana bilangnya? Ada taman kecil. Jadi, nah di sini nih ada stepping stone-nya ya, jadi bisa diinjak gitu. Nah, terus di sini ada batu putih nih. Kalau diinjak sebenarnya nggak terlalu tajam ya, karena batunya pakai batu koral. Nah, jadi untuk ngedesain taman itu yang harus diperhatikan. Nah, ini kan di atas kan dibuka ya. Suatu saat hujan itu di bawahnya harus kita sediain pipa air hujannya gitu kurang lebih. Jadi itu ada semacam pipa gitu kita tanam itu untuk air hujan. Jadi buangnya langsung ke bak kontrol. Jadi sangat aman sekali, dia tidak akan istilahnya becek di sini apa ada air gitu, nggak mungkin gitu ya, karena di sini udah kita sediain untuk airnya. Terus di sini juga ada tanaman-tanaman kecil ya, penghias, jangan tanaman yang gede-gede, simpel aja, yang penting ada penghijauan dikit-dikit. Enak banget di area sini nih. Ini enak banget ya, senang nih di area outdoor sini. Oke, nah kita masuk ke area belakangnya. Nah, jadi di balik sekat ini ya, jadi ada sekat nih. Jadi memang dia open, semi open plan sih ya. Jadi memang disekat dikit ini untuk area laundrynya. Jadi di sini nanti kegiatan nyuci, kegiatan jemur-jemur tuh di sini. Nah ini juga sebenarnya bisa dilipat ya. Kalau mau dilipat, jadi dia bisa lebih dapat ruangan lebih. Jadi nggak pakai yang dulu tuh berdiri sendiri, jadi tempel dinding. Nah terus yang ini kita juga udah sediain ya jalur pembuangannya, misalkan mau pakai mesin cuci di tempat ini gitu. Ini juga ada stop kontaknya, bisa dilihat ada stop kontaknya, ada ini juga kerannya udah disiapin untuk laundry gitu. Jadi enak, simple, nggak terlalu gede tapi cukup untuk kegiatan. Nah sekarang kita udah ada di area kamar. Nah jadi untuk area kamar ini pengerjaannya kita majuan dikit ke sini. Nah pertama kita bikin meja ini biasa aja ya, enggak, mejanya bagus ya guys ya. Jadi bagus nih, warnanya juga keren ya, warna HPL, bahannya sama plywood lapis HPL. Nah cuman untuk meja ini kita tempel di dinding, jadi dia nggak ada kakinya. Kalau sobat Isafo lihat di bawah ya, jadi dia itu nggak ada kakinya nih, jadi kayak melayang sebenarnya sih. Tapi tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau mau sapu-sapu ada kegiatan nyapu-nyapu nggak mentok itu sih. Jadi biar beresinnya juga nggak capek tuh mentok-mentok. Kadang kan ada meja mentok-mentok ya kakinya ya, terus bikin kotor di bawahnya. Kalau ini nggak ada, jadi ini full nempel di dinding gitu. Nah ini ternyata bukan cuma meja aja, tapi di bawahnya sini, nah ini ada storage yang cukup besar nih. Nah ini jadi kurang lebih dalamnya sekitar 60 ya, 60, lebarnya sekitar 75 atau 80 sekitar ya kurang lebih. Nah ini memang cukup banget nih, misalnya mau taruh laptop atau taruh barang-barang yang agak gede nih bisa di sini nih, lumayan ada storage tambahan gitu. Nah ini jadi ada 2 ya, kanan kiri di sini juga nih di balik kursi ini gitu. Jadi ada 2 gitu. Nah di sini juga ada 2 ya. Nah untuk ini bisa masuk banget ya. Nah gitu. Jadi kaki nggak akan mentok, jadi tetap tegak ya kalau di sini. Walaupun ada space gini tapi dia nggak ganggu gitu. Karena dia duduknya akan tetap tegak gitu. Jadi enak banget sih. Di sini juga kita sediain satu colokan. Jadi di sini kita kasih satu sumber listrik, mungkin mau colok laptop, mau colok PC, masih bisa banget di tempat ini. Gitu. Oke, nah ini gede ya. Jadi dari bawah sampai atas nih, dia itu
kurang lebih sih 3 meter ya untuk lemarinya, jadi bisa dibayangin ya, jadi satu dari lantai sampai ke plafon itu full lemari. Ini lemari gede banget. Nah tentunya isinya juga muat banyak ya. Nah ini kita bagi jadi 3. Nah jadi lemari ini kita bagi jadi 3. Yang satu cermin full cermin ya, full cermin. Ini frame-nya pakai aluminium. Nah ini memang kalau untuk kaca itu memang harus yang agak kuat sih. Di sini kita kasih aluminium, terus yang ini sama sih plywood lapis HPL ya. Cuman ini kalau dipegang itu ada teksturnya, jadi kerasa ada tekstur kayunya gitu. Oke, nah ini kalau kita buka, nah ini ini ada di sini soalnya, jadi bisa buka gini. Ini bisa dibuka ya. Jadi model pintunya kita sliding semua supaya dia bukanya nggak makan tempat. Gitu. Jadi sliding aja. Nah ini nih, di sini kita lihat ada laci ya. Ini bisa buat entah mungkin biasanya mau taruh-taruh perhiasan atau taruh-taruh apa. Intinya sih multifungsi banget nih, ada empat kompartemennya. Terus di atasnya ini biasa untuk baju-baju ya, dress apa gitu, jas apa ini bisa taruh di sini. Tuh cukup gede ya. Nah di atasnya ada storage tambahan, mungkin mau taruh-taruh yang jarang-jarang dipakai. Plus di atasnya lagi nih mau naruh koper, mungkin suka traveling, jalan-jalan, tapi nggak punya tempat, bisa juga taruh di atas nih, karena di atas gede banget. Gitu, ini nggak ada sekatnya yang di atas. Cuman kelihatannya kalau di luar seamless ya, karena kayak kamuflase gitu. Padahal di dalamnya itu ada storage. Gitu. Ini kita geser lagi. Nah kita ke tempat yang tengah. Jadi ini ibaratnya sih ini 2 jadi 1 nih. 1, 2, ini ada 2 nih. Ini nggak ada sekatnya, yang paling sekat di sini. Jadi cukup gede ya tempat untuk baju-bajunya. Ini bisa digeser nih. Kita geser ke sini ya. Nah, ya jadi ini lanjutannya tadi nggak ada sekat ke tengahnya. Nah di sininya ada laci. Gitu. Oke, ini 2 nih ya. Ya kita ke sebelah kanannya ya. Nah ini ke sebelah kanannya. Ini disekat gini tuh, dia sampai ke atas ya. Gitu. Untuk storage baju-baju. Jadi nggak ada lagi tuh baju-baju ngemper di sofa-sofa, nggak ada lagi. Kita bisa langsung simpan di lemari kayak gini. Nah, jadi siapa nih yang di bawah tangganya punya ruangan nggak kepake? Sayang banget ya kalau jadi nanti sarang debu atau apa. Mending dimanfaatin bisa jadi ruangan seperti ini. Jadi kita bikinin ada lemari bawah tangga. Gitu. Nah ini jadi lemari bawah tangga yang tadinya mungkin kurang fungsional ya, ruangan jadi ruangan mati. Kalau dikasih ini jadi lebih fungsional, bisa taruh-taruh barang di sini ya. Dan ini memang walaupun space-nya terbatas ya, cuman sekitar 1,3 meter mungkin ya, dalamnya sekitar 80, tapi ternyata bisa dimanfaatkan seperti ini. Dan kalau ditata enak banget, jadi rapi. Terus juga dari luar kita bisa lihat looks-nya ya, jadi lebih cantik juga. Selain fungsi estetika juga secara fungsi lebih fungsional. Jadi kita bisa nyimpen barang di sini, barang-barang gak kepake nggak ada lagi tuh berserakan di mana-mana, bisa taruh di bawah tangga. Nah untuk lemari bawah tangganya di sini, nah ini bisa dibuka ya gini ya. Nah ini memang kan kita bukanya gini supaya dia nggak mentok tangga ya. Kalau buka dari sini nanti dari sini susah. Nah udah gini aja di tengah dibuka kanan kiri. Jadi mau apa-apa maintenance tinggal gini, masuk, terus ambil barang di sini bisa ditutup. Gitu. Nah di bawahnya ini ada juga nih misalkan laci-laci gitu ya. Jadi ini laci bisa ditarik dan memang ini cukup gede juga ya. Nah tuh, ini bisa taruh-taruh barang juga lumayan, ditarik bisa didorong. Nah udah soft close juga ya. Nah terus di sebelah sini, nah di sini ada ruangan rahasia nih. Jadi kan di balik sebenarnya kan ada tiang ya. Di belakang itu ada tiang tuh. Nah itu kita kasih kayak kisi-kisi gitu ya buat tempat taruh-taruh barang, lumayan banget. Ini pun sebenarnya kalau main petak umpet bisa masuk nih, nggak bercanda. Jadi kalau masuk nih cukup gede ya space ya. Jadi taruh-taruh barang, koper sih masih masuk nih di sini. Gitu. Ya, dari luar terlihat estetik, dari dalam bisa fungsional. Kita lanjut ke backdrop TV. Oke, sekarang kita ada di ruang tengah. Nah untuk pekerjaannya kita bisa lihat di belakang. Ya, gimana? Bagus nggak? Bagus lah ya, masa nggak bagus? Harus bagus, sampai Savo pasti bagus, pasti rapi. Nah untuk pekerjaan ini membuat backdrop TV plus ada meja TV-nya. Memang kalau dilihat cukup gede ya, jadi dia dari lantai sampai ke plafon full. Jadi kalau sobat Isapo lagi lihat, ini satu ruangan ini di sebelah sininya tuh full. Jadi ada backdrop. Nah untuk backdropnya ini kan biasa pakai wall panel ya, tapi ini kita custom bikin sendiri. Jadi dia pakai plywood plus lapis HPL. Di dalamnya juga nih, yang warna putih ini bukan dinding ya, jadi ini plywood cuma warnanya putih gitu.
Nah terus, nah di sini nih, ini dia backdropnya cukup gede ya. Nah ini kita kasih list gini nih, jadi bagus ya. Jadi dia ada reflektifnya juga, permainan ornamen reflektif. Plus, nah ini yang bikin manis sebenarnya ini nih, lampunya ya. Jadi bisa kebayang ya kalau malam lampunya ambience di ruangan ini enak banget nih. Walaupun misalkan nggak lampu, nyalain ini doang enak banget. Gitu. Nah ini ada backdrop TV-nya. Ini BTW motifnya mirip marmer ya. Ini nanti dia pakai plywood lapis HPL. Nah HPL itu ada berbagai macam, bisa pakai motif agak-agak marmer granit gini ada, atau mau yang kayu. Nah ini kalau kita lihat juga nih yang di bawahnya nih, ini dia glossy ya finishingnya ya. Yang ini kan matte ya. Yang ini dia, oh enggak, yang ini agak glossy juga nih. Ini glossy, yang ini glossy, yang ini matte. Nah terus di sininya juga ya kita lihat ya, ini ada lengkungan ya. Dibikin mejanya lengkung, jadi nggak suka yang kotak-kotak, kita bikin lengkung. Dan bisa lihat finishingnya rapi ya, gitu ya. Di sudutan sininya ini rapi. Terus, nah di tengahnya udah seamless aja, warna putih, nggak banyak ornamen, nggak banyak main-mainin apa-apa. Cuman ini dia bisa digeser, gitu. Jadi ini bisa dibuka. Nah ini memang, nah ini storage-nya banyak ya. Udah buat nyimpen barang, taruh di sini. Gitu. Mau taruh konsol juga apa sebenarnya kan panjang ya. Gitu. Nah yang tengah juga nih, ini bisa dibuka ke sini. Gitu. Begitu juga yang ada di, nah di pojok sini nih, ini juga nih sama, gitu ya. Nah untuk model meja sama, jadi di bawahnya kita nggak pakai kaki, jadi dia nempel ke dinding langsung kayak backdrop. Kuat ya, ini mau di gini-gini juga nggak akan jatuh, dia kuat. Ini mau saya dudukin juga tetap kuat, dia nggak akan jatuh. Tuh, kaki saya melayang, dia kuat. Ini nggak percaya nih kameramen ini, tuh sekali lagi ya. Ini kuat ya, didudukin dia nggak akan jatuh gitu, meskipun nggak ada kakinya karena ini klem di belakangnya kuat gitu. Nah fungsinya untuk apa sih? Supaya kalau lagi nyapu nggak usah geser-geser, capek geser-geser ya. Jadi untuk bawahnya ini kita nggak kasih kaki, jadi nanti pada saat nyapu lebih gampang gitu. Nggak kebentok-bentok sama kaki meja gitu. Jadi bawahnya seamless. Ataupun kalau misalkan suka pakai, zaman sekarang kan ada yang robot bersih-bersih tuh ya, dia kemana aja nggak akan kena gitu. Nah terus, nah ngomongin backdrop TV, yang penting diperhatikan itu adalah jalur kelistrikannya juga. Jangan sampai kita masang backdrop tapi nggak bisa nyolok-nyolok nih, kan memang kelistrikan penting ya untuk nyolokin TV, untuk nyolok ini misalkan mau ada kipas seperti ini. Terus juga untuk kabelan, untuk wifi itu juga harus dipikirin, disediain. Nah ini kita sediain colokan-colokannya nih, ada 3, sama yang nggak kelihatan ada di belakang sini. Nih kita lihat ke belakang sini. Nah di belakang sini tuh, nah pertama ini ada saklar ya, jadi ada saklar buat lampu ini nih, jadi nggak kelihatan saklar di mana, bingung, agak bingung, di belakang sini ada kayak gitu ya. Nah terus di sini ada juga untuk stop kontaknya, stop kontak TV plus kabel antena gitu. Jadi seperti ini kurang lebih overall untuk area ruang tengah ini. Gimana, cakep nggak? Kalau menurut kalian cakep boleh komen di bawah. Transparan, tak ada yang palsu, semua berkesan. Arsitek handal wujudkan rumah istimewa. Isavo, jaminan kepuasan pelanggan. Pilih Isavo.